Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar kembali tentang matematika, yaitu tentang data yang akan kita pelajari pada bab 6. Sebelum memasuki materi, alangkah baiknya kita mengetahui tujuan pembelajaran kita kali ini, yaitu satu, menjelaskan dan membaca data yang disajikan dalam tabel, diagram batang, diagram garis, diagram gambar, dan diagram lingkaran. Dan yang kedua, mengumpulkan data dan menyajikannya ke dalam diagram batang. Sebelumnya kita pahami dulu pengertian tentang data. Data adalah informasi atau fakta yang dikumpulkan atau diamati dari objek atau peristiwa tertentu. Data dapat berupa angka, gambar, atau kata-kata yang merepresentasikan sifat, karakteristik, atau atribut dari objek yang diteliti atau pengamatan yang dilakukan. Jadi pada intinya data adalah suatu informasi yang kita dapatkan dari pengamatan atau penelitian yang dapat menjelaskan tentang ciri-ciri, sifat, atau karakter dari objek atau data yang kita dapatkan. Selanjutnya, kita akan mengenal jenis-jenis data. Data berdasarkan cara memperolehnya dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang dikumpulkan sendiri secara langsung dari objek yang diteliti, dan data sekunder merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan dari wawancara atau penelitian yang kita lakukan pada orang lain. Contoh dari data primer dapat berupa hal-hal yang dapat kita amati secara langsung, seperti kita mengamati gedung sekolahan dengan cat berwarna apa, kita mengamati pohon daunnya berwarna hijau, kita mengamati teman-teman kita dalam satu kelas ada berapa anak. Itu merupakan contoh dari data primer. Selanjutnya, contoh dari data sekunder berupa hasil wawancara yang kita lakukan kepada orang lain. Contohnya, kita bertanya kepada guru tentang apa kesulitan dalam mengajar siswa yang ada di SDA. Contohnya yang lain, kita mewawancarai guru yang ada di sekolah lain. Ada berapa siswa yang ada di sekolah B? Karena kita berasal dari sekolah A, kita tidak mengetahui berapa siswa yang ada di sekolah B. Itu merupakan data yang diambil dari orang lain, dapat dikatakan data sekunder. Selanjutnya kita akan memasuki penyajian data. Penyajian data dapat direpresentasikan atau diwujudkan melalui tabel dan juga diagram. Pada gambar kita bisa amati disediakan dua penyajian data, yaitu tabel dan juga diagram. Yang tabel kita bisa lihat judulnya berupa tabel banyak siswa SD kita. Diagram juga berupa diagram banyak siswa di SD kita. Data yang ada di kedua bentuk penyajiannya adalah sama. Hanya saja wujud dari penyajiannya yang berbeda. Bagaimana kita mengetahui bahwa data kedua bentuk itu sama? Kita akan pelajari cara membaca data pada tabel dan diagram. Yang pertama, kita akan belajar membaca data pada tabel, yaitu tabel banyak siswa di SD Bangsa, mulai dari kelas 1 dan kelas 6 sampai dengan kelas 6.
Data di kelas 1 menunjukkan bahwa ada 25 siswa yang ada di kelas 1. Kelas 2 memiliki 26 siswa. Banyak siswa di kelas 3 ada 25 siswa. Dan seterusnya. Bagaimana kita membacanya? Kita mulai dari kelas dan juga banyak siswa. Di kelas 1 itu ada 25 siswa. Bagaimana kita membacanya? Itu kita lihat yang pertama ada di kolom kelas. Kolom kelas itu data di bawah-bawahnya itu menunjukkan jenis atau macam-macam data yang kita teliti, dan banyaknya siswa itu merupakan jumlah dari setiap data, dari setiap jenis data yang kita teliti. Jadi di kelas 1 berapa banyaknya, ada 25. Di kelas 2 ada berapa, 26, dan seterusnya. Yang kedua, kita akan belajar membaca data pada diagram batang. Bagaimana cara membacanya? Kita bisa baca banyak siswa di kelas 1 ada 27 siswa, banyak siswa di kelas 2 ada 25 siswa, dan seterusnya. Bagaimana membacanya? Kita urutkan setiap batang itu berhenti pada di garis putus-putus yang menunjuk ke angka berapa. Misal di kelas 5 ada 24, itu kita ambil dari batang di angka kelas 5 itu berhenti pada di garis putus-putus yang menunjuk ke angka 24. Begitupun di kelas 6 batangnya berhenti di angka 26. Selanjutnya kita akan belajar membaca data pada diagram garis. Diagram garis ini berjudul diagram banyaknya siswa laki-laki di SD Prima. Cara membacanya sama seperti diagram batang, hanya saja pada diagram garis ini data banyaknya siswa kita bisa ketahui dengan titik-titik yang dihubungkan dengan garis. Pada di titik pertama, yaitu di kelas 1, kita bisa ketahui setelah melihat titik yang pertama itu berhenti di garis putus-putus yang menunjuk ke angka 14. Di kelas 2 dan di kelas 3 itu jumlahnya sama. Bagaimana kita mengetahuinya? Sama seperti yang pertama, yaitu titik itu berhenti di angka ke-13. Di kelas 2 dan 3 sama. Di kelas 4 titik itu berhenti di angka ke-15 atau garis paling atas, dan begitupun seterusnya. Sekian materi yang dapat disampaikan pada kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian ataupun kekurangan yang baik disengaja ataupun tidak disengaja. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.